Babul khiyari fin nikahi wal i'fafi wa nikahir raqiqi wa ma yuzkaru ma'aha. Ini pasal, ini bab pada menyatakan khiyar pada nikah dan mengafaf, memelihara furu' akan asalnya, dan nikah sahaya dan barang yang disebutkan sertanya. Berarti bab pasalnya kena pegah tentang khiyar pada nikah. Mana khiyar pada nikah? Putra-putra mantang perkara yang terjadi pada suami ataupun pada istri yang menyebabkan untuk bolehnya pasang nikah. Dan menjaga furu' akan asalnya. Oleh Allah tentang putra-putra mantang yang harus dilakukan li furu', yaitu anak terhadap asal, yaitu urisi. Dan nikah sahaya dan kepegah lamino untuk tentang pernikahan lamit dan barang yang disebutkan sertanya, dan barang-barang yang lain yang punya keterkaitan dengan masalah heboh perkaranya. Bermula sabit khiyar bagi tiap-tiap daripada laki-laki dan isteri itu dengan sebab gila, dan jika berputus-putus sekalipun. Berarti yang menyebabkan kepada khiyar yang membolehkan untuk pasah nikah nyan salah sabohji adalah pungo. Walaupun pungoji berputus-putus sekalipun, pungo ile 2 euro boleh ile 3 minggu, pungo ile lam nyan boleh untuk terjadinya khiyar. Jud berarti mengajukan pasah kepada kadi. Haji kero tapi tetap pihak kadi. Tapi kait pihak nyan mandung apabila terjadi ji menyertai dengan akad. Mana ji putra segolom terjadi akad nikah, tanyo hana ada depu koknya na model pungo-pungo mana. Judo dengan akad nikah baru ada depu rupanya na pungo-pungo mana ko apa ada yang menikah ngadayo dengan sehat ke. Nah, nyan yang dibolehkan pasah. Tetapi menyolang kitab-kitab yang lain yang merumpuk lagi yang kita mau ni, andai memang awaikan kada depu kan model pungo-pungo 2 euro boleh li, pungo li, boleh li. Tapi tak saja kita menikah dengan jalan rida. Yang nanti leh nikah hancur tak ajukan pasah kepada kadi. Nyo kayaji jika menyertai dengan akad. Bahkan jika sedikit gilanya seperti sehari di dalam setahun tiada boleh khiyar dengan dia. Mana pungo tapi lantidon kadang-kadang turo tegan. Nyan dianggap sedikit ni tidak dibolehkan untuk melakukan pasah. Berarti terhadap urinang hanjuk ya pasah berarti uragamnya. Pakai karena tidon turo pungo gak anggap ni nah. Mak uragam pakai bayar kebekah ni kita lihat aju. Kemenan kejadian ji terjadi pasahnya apabila diketahui dia akan de ujung-ujung ji kepada masalah wajib dan tidaknya mahar de. Mati dak ada yang mengurangkan upaya enggak bahar dia memang lah kita lihat ju kanya masalah ji tu. Memang terjadi ayat di segala makat dan hana gedepu kemudian leh akad baru gedepu nya hana wajib ji main. Yang mana maksud ji? Dan juzam, kemudian yang membolehkan laum pasah mengajukan pasah kepada kadi kenang penyakit buduk, baik yang kenang buduknya urang agam ataupun yang kenang buduknya urinang. Berarti menyo yang kenang buduk uragam urinang boleh mengajukan pasah kepada kadi. Menyo yang kenang buduknya urinang berarti nyan uragam nyan berarti boleh gepu batu nikah dengan jelame dikembalikan. Tapi kayaknya lo bila terjadi pasah, pengajuan pasah haji segolong terjadinya watak. Nyo kali watak yang nak pulang ni dalam yang menyebabkan kepada bolehnya pasah penyakit supak. Penyakit supak baik yang kenangnya uragam ada purinang. Kan boleh-boleh saja kadang-kadang supak baru ataupun tempat-tempat yang tertutupi.
Tegala makat hana ada depu. Jodoh lehakat baru depu. Berarti dua buah penyakitnya dianggap penyakit yang paling berbahaya. Maka dibolehkan untuk melakukan fasakh ataupun pembatalan nikah. Dan jika bersamaan dua laki-laki isteri pada aib yang tersebut itu sekalipun, padahal mandua muthom-thom nak kena mereka tupak. Le nikah mandua idepu rupaji huragam pina kena mereka tupak, urinang pina kena mereka tupak. Yang kedua-duanya boleh mengajukan pembatalan nikah. Urinang juga ajukan, uragam juga boleh mengajukan. Mandua kena, ada mandua kena tetap dibolehkan. Bahkan karena syarat boleh mengajukan pembatalan nikah apabila terjadinya sumpah ataupun juzam. Terserah mau mandua ke. Yang mereka wajib ajukan. Yang mereka wajib po gaju kali uragam je, gaju kali urinang je. Walaupun kau yang te gajukan baru kena menjadi pak je cik nanam talak. Itran baji berketurunan yang pakai tupak ngejuzamnya. Dia pun hana ada depu nyonya dari dam kawin kadi dam kawin kadi rupu watak-watak baru ada depu pakai kemana anjir datanya. Je tajukan pasah je tetapi mio kali watak hanali bayi je hanali pulang je lama kan. Mana je putra bagi urinang na kebebasan ataupun keluasan untuk mengajukan pasal. Benar. Dan sebut khiyar bagi walinya dengan tiap-tiap sesuatu dari yang tiga itu jika menyertai akadnya kayak gitu. Berarti yang heboh perkaranya bila yang terjadi daripada pihak uragam, nyen bagi wali tersebut berarti punya wewenang untuk melakukan khiyar terhadap akad nikah. Kait bila terjadinya menyertai dengan akad nikah. Maknanya putra, penyakit yang terjadinya ketika akad nikah kan katanya. Beda dengan penyakit yang terjadi setelah akad nikahnya nanti kira. Pun kok tehat urang paling nikah dua orang lenyan kah kena pakai tupaknya jadi. Hana lihat untuk melakukan fasakh. Tapi menyo terjadi sebelum yang nak boleh. Tapi menyo kalian jadi. Maka bagi urinang kipan. Bagi urinang berarti sebut khiyar bagi walia. Menyo bagi uragam sebut khiyar gerau kaju berarti dia laporkan kepada qadhi. Berarti menyo jelame kali keju, berarti pulang jelame konya. Menyo jelame kalau keju berarti hana payah bayule. Hana jule berarti. Dan sebut khiyar bagi suami jika didapatkan istrinya radqa ataupun qarna, yaitu tersumbat tempat jima dengan daging pada yang pertama dan dengan tulang pada yang kedua. Kemudianlah yang dibolehkan mengajukan fasakh ataupun pembatalan nikah kepada qadhi li uragam apabila perumah koknya tersumbat tempat jima, baik tersumbat dengan sebab daging ataupun tersumbat dengan sebab tulang. Yang dibolehkan untuk gajukan kepada qadhi yang bahwa nikahnya dibatalkan, berarti pulang je lama. Dan sabit khiyar bagi isteri jika didapatkan suaminya terpotong zakarnya ataupun setengahnya sekira-kira tiada tinggal daripadanya kadar hasyafa. Kemudian urinam juga nahak untuk gajukan pasah terhadap uragam bila lih akan nikah banggakala lako gahana zakar. Nyanjut untuk gajukan pasah baik zakar terpotong secara keseluruhan ataupun terpotong setengahnya. Setengah yang kadar kiban kepegat dengan tiada tinggal daripada kadar hasyafa. Mubeo anali. Yang berarti jud bagi urinam untuk gajukan pasah. Udah karena kalau nyawang kaninan cuma biasa aja. Menyolah yang sakit betul itu. Karena nak apa pendapat yang kita tauhid nyawangnya lagi tubuh. Lagi bentuk tubuh pun nyawangnya tepat. Makanya kadang-kadang hal kecil meninggal, kadang-kadang orang mupak berpicit di dalam badan putus nak meninggal ke. Jangankan zakar apa-apa kan ali kebi. Tapi hanya meninggal je. Bukan lagi menyolam kita tauhid nak mupak lagi lamatan juara.
Nyawang urang ke lagi contoh ada kayu belon. Ke lagi hanya berarti. Lagi mata mau debu lagi debu mana nyawang ni. Mah nangkah nak depak ya. Mapa kan cuma cuma nyo kabrak-berat adat kebiasaan nyo lagi-lagi nyan keneng yang meninggal. Karena bila udik pun membawa kepada mudarat. Dan jika dipotong oleh istrinya. Dan jika dipotong oleh istrinya ataupun kemudian daripada sesudah watak sekalipun. Ataupun takar koknya segolong ge akad nikah awai koh takar li permoh tu. Li calon permoh tu. Nyan tetap bagi koknya dibolehkan untuk mengajukan pasal. Urinang nyan lah koknya yang ajukan pasal. Ataupun kemudian daripada sesudah diwataknya sekalipun. Ataupun gekoh je le watak gekoh le urinang. Yang berarti dianggap habis haid cik. Walaupun yang kohnya draw gede. Dan sabit khiar bagi isteri jika didapatkan suaminya anak, yaitu mati zakarnya, lemah daripada watak. Kemudian yang dibolehkan untuk mengajukan pasah bagi urina apabila lengahkan nikah, kemudian bang kedepu lakognya adalah ke hanaudib zakar ataupun impoten yang boleh bagi urina untuk mengajukan pasah. Kait tapi impoten yang terjadinya menyertai dengan akad. Mana aja putra golem akad kan memang kamenan mah anak pegang-pegang tak dia akad baru dah depu. Jika ada anak itu dahulu daripada watak. Menyo andai kata baru wujud pasah bila memang lemah syahwat goknya ataupun impoten goknya segolong watak. Man le watak tiga mati aju hana udah dia sama sekali tu muda punya dia patah. Yang jut bila terjadi sebelumnya. Adapun jika ada layak kemudian daripada sesudah diwataknya, maka tiada sebut khiar bagi isteri. Mamnya kali bersetubuh dengan promo. Kemudian le bersetubuhnya lehnya naju hana udip le tapi itu mata. Yang berarti tetap tidak dibolehkan bagi isteri untuk mengajukan pasah. Dan tiada boleh khiar dengan sebab yang lain daripada yang tersebut itu. Sedangkan untuk alasan-alasan yang lain, yang selain daripada tersumbat tempat jima bagi urina, mati zakar bagi uragam, keneng penyakit supak, penyakit buduk, yang selain daripadanya dan gila sabah tu, yang tidak dibolehkan untuk melakukan pasah dengan sakit apapun. Yang lima umpahnya dia yang dibolehkan. Seperti jika didapatkan khunsa yang wadih. Hana tetepu idanyo bencong. Le tak menikah pandai kalian ka kuntar begitu. Yang berarti hana alasan untuk membolehkan pasah. Tapi kait khunsa yang wadih. Walau dia punya dua alat kelamin, tapi dia itu lebih wadih, lebih dominannya kepada salah satu. Itu uraga kemukawin, pah nyata ka kunsa. Tapi kunsanya wadih, dominannya ke inam nya jadi besar. Mi wadih hana mi agak maju. Nya inam maju. Walaupun na dua alat kelamin tapi salah satu je hana fungsi lebih wadih ka agak. Adapun tu urinang le kemukawin hana kedepu kok nya bencong. Ternyata le nikah ka bencong punya dua alat kelamin dan wadih ke agak. Yang bagi urinangnya juga tidak dibolehkan untuk melakukan pasah. Mam yang andai kata kunsa muskil yang nikah jual nasa. Pakan nasa karena kunsa muskil, kunsa yang muskil, yang keadaan ji hana ada depu. Kadang-kadang sang-sang tiga ke berat hiwa teh gagang sang tiga ke kami na hana jelah haju status ji. Nyan maka tiada sah nikahnya. Yang menyolagayan contoh kunsa, yang berarti nikah jual nasa berarti. Hana payah diajukan pasah emang nikah dari awal ke jual sah. Ataupun didapatkan isterinya istihadah. Adapun tanya oleh dom kawin. Hana ipegah-pegah le calon perumah depan tak depu perumah tanya rupanya ka urang yang istihadah.
Mana urang istihadah? Urang yang keluar darahnya melebihi daripada 15 huruf. Yang kira gegera istihadah. Tapi menyo di bawah daripada 15 huruf, nyan mata gekira normal, yaitu mata gekira selelebuto, yaitu 15 huruf. Nyan mata gekira normal. Tapi menyo kai itu darah haji melebihi daripada 15 huruf, nyan gekira darah istihadah. Ada pun keluar menyo masalah sembahyang tetap mantap wajib kubur walaupun hanya sekali bersuci untuk satu wajib. Nyan banda depu ka istihadah nyan hanjut le ya ajukan pembatalan nikah. Ataupun bisur yang mengalir ataupun le nikah bang kalian perumah ke ataupun bang kalian kau rupaji kau urung mutumut ya ini darah lebih. Nyan tetap tidak dibolehkan untuk mengajukan pasang. Dan setengah daripadanya, sebahagian daripada contoh-contoh yang lain yang nyan penyakit tapi tidak dibolehkan untuk mengajukan pasang, yang dinamakan dengan mubarak. Menyogai makna luar, yaitu penyakit gatal yang berbiji-biji. Penyakit gatal yang model bedah-bedah di kulit. Yang penyakit gatal yang model bedah-bedah di kulit, yang walaupun berat dadak kedih mata bawah tubuh, tetap tidak dibolehkan untuk mengajukan pasang. Hanjir itu. Terserah ya pokoknya hanjut ajukan pasang. Hanjut sih. Maji pakai karena hana alasan tuh untuk pasang. Tiga di uragam telagian. Sama sih anak pulang le je lemai. Ya, menunjuk tiga di roh uragam lagian. Tiga di roh urina berarti hanjut pasang. Berarti secara lahir kepegahnya walaupun nyo sabah penyakit, berarti nya na potensi ataupun na kemungkinan untuk bisa disembuhkan. Makanya lebih pasang. Mam nyo lagi lika bunuh pakon yang hanjut le depu ubat. Karena memang nyo secara hukum roy dan seyangka lalu menyo juzam penyakit buduk ataupun tupak ya. Memang hana ubat lagi orangnya jadikan HIV penyakit HIV-nya. Memang hana ubat untuk pencegahan untuk putun lagi keadaan yang lebih baik mutamah berat tapi untuk pulih secara total nyong betul nyong penyakit zaman itu juzam dan tepaknya. Model menan penyakit jihana ubat. Makanya anggap penyakit yang berbahaya. Makanya dibolehkan untuk melakukan pasang yang bagi urina. Nyam pungo mana ubat man. Ubat mana? Kau udah bio ni dah boleh lanjut. Dan yang dinamakan dengan nyo aleh haki aleh hikah, istilah untuk penyakit gatal-gatal yang bedah boleh. Yang tidak dibolehkan untuk melakukan pasang. Maka dia ada boleh kiar dengan sebab itu. Maka jika dipasahkan nikah dengan sebab aib suami ataupun dengan sebab aib istri, jika dipasah dahulu daripada watak, tiada wajib maharnya. Nyo ka itama dalam pembicaraan nyo ka itama ke pasah. Menyo ikut ide alasan-alasan untuk membolehkan pasah. Nyo ka itama jika dipasah. Berarti menyo ikut ide buno banda tume dan nyo lako atau banda tume lako dah nali takar. Adapun banda tume perumoh di kapungo. Nyan kan bolehkan pasah. Tetapi hana dari pasah, nyan hak nyo. Man nyo kata pasah, nyo lagi yang hukum ji. Maka jika dipasahkan nikah dengan sebab aib suami ataupun dengan sebab aib istri, jika pasah dahulu daripada watak, tiada wajib maharnya. Menyo berarti keajukan pasah leurinang segala watak, yang berarti jelame hana payah bayi. Menyo gajukan leuragam pembatalan nikah segala watak juga hukum sama. Berarti hana bayu sama sekali. Menyoka gajukan pasah ahli watak yang lagi normal, berarti lagi biasa lagi gop je bayi dalam atau dipasahnya kemudian daripada watak dengan sebab yang datang kemudian daripada watak, maka wajib musammanya.
Menyo andai kata gepasah dengan sebab sesuatu yang terjadi kemudian daripada watak. Nyan berarti jelame lagi biasa begitu. Ataupun dibasahnya kemudian daripada watak ataupun besertanya dengan sebab aib yang menyertai dengan akad ataupun aib yang datang antara akad dan watak ataupun diwasahnya kemudian daripada watak dengan sebab yang aib besertanya, maka wajib mahar misil. Andai kata gepasah liurinong ataupun gepasah liuragam kemudian daripada watak, ligu watak, ataupun gepasah liurinong ataupun liuragam besertanya watak, dengan watak gepasah, dengan sebab pu wasak, dengan sebab aib yang menyertai dengan akad. Gepasah haji dengan sebab satu alasan aib yang aibnya memang karena waktu ketika akad awal itu, atau aib yang datang antara akad dan watak, ataupun waktu akad bunuh hana aib tetapi segolam watak karena aib. Maknanya bunuh segolam akad hana aibnya, pahlu ke akad hana gowo kadang trip tibulun jo hana gowo, golam watak hana kesetu sama sekali. Pahwoka kena fikir tupak, dan bisa disaksikan, bisa penyata kepada orang yang bahwa tupaknya terjadi akad ke segala akad. Nyan berarti wajib mahar misil. Tapi kait menyokali kemudian daripada watak, menyokali ke watak, buh aibnya terjadi menyertai dengan akad, buh aibnya terjadi di kemudian daripada akad, pokoknya menyokali ke watak nyan wajib mahar misil. Makna mahar misil kibar mahar yang semisil sebelumnya, adapun mahar yang normal menyodung goknyan kadar padung kadar jelame. Nah, yang bayu berarti. Maka jika terpasah dengan sebab murtad kemudian daripada watak, sama ada murtad keduanya ataupun salah seorangnya, maka wajib musammaya. Menyo andai kata jeno terpasah dengan sebab murtad kemudian daripada watak, terpasah dengan sebab murtad kemudian daripada watak, nyan berarti wajib untuk urang tersebut membayar mahar. Ini berarti wajib bayu jelame andai kata watak, andai kata murtad gonya dengan sebab le watak, wajib bayu jelame. Dan tiada boleh kembali oleh suami dengan musamanya. Manyo ka murtad urinangnya, man bagi tanyo lako kiban ejida olah urinangnya anjur karena ka berbeda agama. Menyo memang urang inangnya kembali lam kepada Islam selama di bawah masa iddah lai belum diploro, maka urangnya terakad lam kepada suami istri. Andai kata hana kembali lam kepada Islam selama lai belum diploro, maka urang tersebut akan menjadi talib bain. Mana leh berda dia itu terpasah daripada suami istri dalil leh di kira nyawatane. Yang salah satu mananya putra boleh murtad istri, boleh murtad suami ataupun murtad keduanya, tiga murtad menuai. Yang menyebut aja menyuhana itamang Islam lam mata leh belum diploro nyan tertalib bain. Mana di tertalib leh. Menyo andai kata murtad, yang murtad je segala murtad nyan langsung tertalib bain. Tirau rinong ling menikah tirau ragam, golong sempat bersetubuh murtad je. Nyan berarti tertalib bain, talib leh di dong. Menyo kali watak nyan gebi masa tenggang leh belum diploro. Menyo kembali kepada Islam lam leh belum diploro, iwolom lam nikah sat, menyo hana kembali, maka baru tertalib bain. Teman tu beda antara talib bain dengan talib raji. Sebab menyo talib bain na talib bain sugra tu. Menyo talib bain sugra talib sa. Tapi hana rujuk-rujuk kalewat dia belum diploro yang ke talib bain sugra. Nanti na talib bain kubra, tiga talib ajuleh. Yang cara perlakuan pun berbeda. Menurut satu pendapat menyo talib bain sugranya hana payah muhallil, adapun yang bahasa adanya hana payah bercina buta. Le kita lihat sah, le belum diploro hana rujuk-rujuk. Nyanji ke bain sugra.
nyanjit nikah kembali tanpa harus adanya cina buta ataupun muhalil. Tapi yang bapak dengan jumlah nikah sebelumnya. Menyo kali kita lihat berarti dia nikah barunya tinggal nikah 2 buah tu. Tetapi menyobain kubra nya hana cara tetap harus gemu kawin dengan orang lain baru je gemu kawin lah dengan mantan aku apa. Menyo kubra he tiga kali. Menyobain tu gra kita lihat sah cuma kan lewat level di peloro nak rujuk-rujuk. Bain cit mah keun bain tu gra. Nah. Hana rujuk-rujuk kita lihat sah mah hana rujuk-rujuk. Nya keun dengan bain sugra. Tahu tu bain kubra tiga kali julai. Nya nali memang preh-preh masak dah kayak itu. Maka wajib musamanya dan tiada boleh kembali oleh suami dengan musamah. Dan mahar misil atas orang yang memperdayai akan dia daripada wali ataupun isteri. Menyo andai kata na kejadian tirau ragam gemekawin dengan tirau rina dan urinang tersebut na aib yang aib yang kepegah tu yang membolehkan untuk basah. Hana pegah-pegah getok bibit le wali dengan le isterinya sehingga kali terjadi watak dudo baru depu ternyata. Nyan berarti menyo dudo baru depu bagi uragam tersebut tetap hana wajib jelamai dan jelamai ini wajib tapi kan lako yang bayi tahu wali. Pakon getau hana depu. Tapi kalau anda kata le nikah kepegah je le promo ataupun kepegah je le wali terpasang ci tapi hana payah bayi jelamai yang tagai. Tapi menyo andai kata gedepu le watak karena memang getham le wali dan hitam le urina. Jelamai wajib mahal misil, tapi wajib dia ada tau kan ada lah kau. Wajib ada wali. Dan ada isteri ada draw wajib berarti. Menyo perlain jelamai bayi kero berarti. Bukanlah kai tong-tong. Makna ji hana wajib berarti menyo kali gejuknya kagok pada pulang. Berarti selain daripada 5 buah penyakit yang disebut iaitu nyan hanjit patah dengan alasan apapun. Kecuali sama tu yang hana gegera penyakit, hana gegera apakah. Nyan kau penyakit tapi jit pasah. Penyakit jit. Yang penting hana gegera apakah melebihi daripada al-euro yang dibolehkan untuk pasah. Ini salah bahasa. Dibolehkan bukan berarti harus tak pasah hana. Dibolehkan. Memang kami ajukan pasal boleh, kan harus, kan mau mesti tak pasang memang. Nah syaratnya, menyorida dengan yang terjadi, nama salah. Baladum nanti beli nanti kira nama kanak kau tapi nama salah yang marida roh. Berarti menyoleh euro, hana dikira nafkah lahi yaitu makanan. Olehnya kiswah pakaian, olehnya rumah, nya tetap boleh pasang. Menyo kiswah, menyo pakaian yang tergantung kebiasaan daripada urinangnya. Kalau menikah meragamnya biasa aja urinangnya dari urung si ke, itu menduga berapa je. Memang lagi ya. Memang lagi yang ketentuan Roy. Menyo makanan yang berarti tiuro saboh mod yang adanya ketinggal hari jadi kan put boh mok adanya put boh belum. Menyo tempat ataupun tempat tinggalnya lagi yang cip harus tapi dan hukumnya adalah wajib. Di mana pertanyaan? Dan disyaratkan, lanjut kan? Dan disyaratkan pada pasah dengan anak, yaitu anak yaitu yang mana yaitu lemah
lemah syahwat ataupun impoten, dan disyaratkan pada fasa anah dan lainnya daripada segala aib yang telah terdahulu sebutnya itu diangkatkan kepada kadi. Yang syarat-syarat yang diatur guna yang kali kepegah yang membolehkan bagi uragam untuk membatalkan nikah dan bagi urina untuk mempasahkan nikah, yang harus diangkatkan kepada kadi. Harus saya angkat bak kadi, baik dayak berlaku gero tu. Nya anak pulang jelam ni kat tali gero beli. Ya, tapi harus diangkatkan kepada kadi. Dan sabitlah anak suami dengan ikrarnya. Dan kemudian untuk tatepu yang bahwa uragamnya impoten dan dibolehkan untuk pasang, kiban cara tatepu. Salah satu cara tatepunya adalah dengan ikrarnya. Dia mengaku gero kepada kadi yang bahwa koknya impoten. Berarti jid bagi urina untuk mengajukan pasang. Ataupun pada dua roh saksi, ataupun saksi le dua roh orang yang bahwa koknya impoten. Kiban cara untuk saksi le dua roh orang bisa saja dengan mensaksi keduanya dengan ikrarnya. Goknya kan gak akui langsung kepada kadi yang bahwa goknya impoten, tapi pernah kepegah pada dua orang yang bahwa goknya impoten. Pengakuan goknya kepada dua orang yang menjadi sebagai bukti untuk boleh diajukan pasah kepada kadi. Karena ikrarnya kubrak bahaya ikrarnya. Bahkan hanya mesti dalam masalahnya tak ikrarkan masalah utang pada perkara-perkara yang lain, yang juga wajib bayu andai kata itu untuk leurun tempat ikrar. Mesti lu bukan contoh. Tayo hana ada utang mak urungnya, tajak tak ikrar julung dalam utang mak ro 50.000. Tabuh tanggai-tanggai, tabuh ro-ro. Itu untuk lagi kepada kadi wajib bayu. Mana ada utang, ikrar menjadi sebagai bukti. Nah. Olehnya masalah-masalah lain lah, kenapa masalah yang biasa ke leurun tayo kena. Hanya dah tengok nyan ke gerebun, tak ke jid ke gerebun kena kan. Yang contoh haji. Tak ikrar nyan lumonyan ke gerebun yang lam belin haji nyo. Yang ikrar nya. Ikrar pengakuan dia. Jadi nyo ikrarnya jid ke bukti nyo. Salah satu haji ikrar, kemudian sumpah yang jid ke bukti lah. Kemudian dua roh saksi yang jid kebukti, yang jid ada imat ke sebagai bukti yang kata dituntut lewur lain. Pada kadi ataupun dengan sumpah yang dari yang kuat. Ataupun dengan sumpah yang durkan dia atas istrinya. Adapun dengan jalan imu sumpah leuragam secara berulang-ulang terhadap istrinya. Nah padung-padung ke kayak sumpah kepada perumoh yang bahwa ji urang yang impoten. Nyanjut ke bukti bagi urinangnya untuk ia ajukan kepada kadi yang bahwa lako koknya adalah impoten untuk ji pasah nikah. Jud yang berarti sumpah uragam terhadap urinang yang juga bukti. Mapakan hanya urinangnya juga ketakti karena hanya ketakti mah. Nah, tapi dengan cara penyata sumpah yang diakui le uragamnya. Mapakan masih sumpah. Kadang-kadang le kawin urinang memang hana bersedebu-sedebu urinangnya kadang tonton tinggal urinangnya hana debu. Tapi kibanjit wadah kitanya mapakan hana bersedebu. Gemutumpah kadang kupegah bawanya impoten yang jika bukti bagi urinang untuk diajukan kepada kami. Dan kemudian daripada sesudah sabit anahnya yang ditegahkan dia oleh kadi setahun dengan dituntuti oleh istri, maka apabila sempurna setahun dan tiada wati akan dia, diangkatkan dia oleh istri kepada kadi. Maka jika katanya telah aku watak, disuruh bersumpah, jika dituntuti istri akan sumpahnya, maka jika enggan suami daripada bersumpah, disuruh istrinya bersumpah bahwasanya tiada diwatak akan dia.
Menyoba masalah impoten berarti. Masalah impoten menyo andai kata ragamnya impoten. Kemudian imu tumpah bak promo bawaji impoten. Dan hana pernah watak promo sehingga promo hana depu. Kengkai ya pe bakati. Wate ya pe bakati nyan kati gebi wate kepada ragamnya situn untuk watak urinangnya. Menyolam tidurnya nuragam yang hana pernah bersetubuh urinangnya nyan truk lam mata tidurnya urinangnya ya lapor 3 detik bakati wate ya lapor 3 detik bakati tumpah uragamnya mati menyo memang butuh hana nyan maka jud untuk dipasahkan nikah lekati man cara pengakuan benar adapun tidaknya terhadap so tumpah lako oleh menyo lako hai dia tumpah promo berarti yang bahwa memang hana dibersetubuh. Nyan berarti baru dipastikan bahwa uragamnya betul-betul impotennya baru dipasah lekati. Berarti hal langsung menang, berarti hal langsung begitu ada lapor langsung pasah hana menang. Kepada kadi maka jika dikatanya telah aku watak disuruh bersumpah. Jika dituntuti oleh istri akan sumpahnya, maka jika enggan suaminya daripada bersumpah disuruh istrinya bersumpah bahwasanya tiada diwatakkan akan dia. Hong yulako oleh. Hai tim sumpah lako. Giyu promo. Berarti munyo tim nyo hai tim lako giyu promo. Judo tekan sumpah promo butuh hana bersetubuh. Yang baru dipasah lekati. Nyo yang keken dengan sumpah harat. Mana sumpah harat ketika urang yang giyu sumpahnya nak gede sumpah, maka kembali sumpah kepada urang yang dakwah. Ada apa perkara-perkara yang lain lagi ya Ji. Misal ji kan tanyo nata dakwah tira urang icok barang dayo. Sedangkan undang-undang ROI, ketentuan ROI al-bainatu alal mudda'i wal yaminu alal man angkara. Bainah alal mudda'i mana ji? Urang yang dakwahnya harus saksi. Nyo status tanyo ta dakwah go nya harus benar saksi berarti. Kemudian wal yaminu alaman angkara. Urang yang kenang dakwah, urangnya harus dungu sumpah. Man urang yang kenang dakwah gede sumpah. Nyan sumpahnya kembali kepada urang yang dakwah yang juga dengan sumpah harat. Berarti menyona kejadian-kejadian tinggal badannya lagi ya. Tanyo nada duduh go. Kemudian urang yang ada duduhnya sebenarnya harus mentumpah. Hang gede mentumpah, yang kayak ada mentumpahnya. Nah, baik tinggal pantat dulu kok mentumpah, ban hai tim kok mentumpah, pada yudanya tanya mana tim. Ya. Jadi untuk gecok status kebenaran lekati, sumpah harat biasa dipulangkan tumpah kurun dawa biasa. Nah. Jadi sumpahnya jid kesabah pegangan dalam keputusan hukum nyoba kali. Berarti putra hukum ji sumpahnya rayu tat daripada kekuatan ji. Berarti efeknya tentu rayu ji. Kadang-kadang ayo hana dariku tengah mudah hang dalam sumpah. Nah. Yang demi Allah ni yang sumpah. Nah, mengatakan demi Allah yang sumpah. Nah, demi Allah, demi polon mah bataceh dekat kebedaji. Demi Rahman, demi Rahim yang sumpah. Pokoknya kita sebutkan salah sabuh daripada kumpuh pohonan Allah ya. Kumpuh kurung poh Asmaul Husna ya. Nyan kaki kira kepada sumpah dan memang tak ingkari sumpahnya payah bagi kafara. Kafara sumpah takayur. Mana takayur berarti kafara sumpah tidak terlalu diberatkan. Mana takayur boleh tak merdekakan satu lami, boleh berpuasa 3 hari, boleh memberi makan orang fakir yaitu ukuran leher urut. Jid menang. Tapi jid pilih beda dengan kafara daripada jima dalam bulan Ramadan ya anak takayur. Sumpahnya pada perkara apapun jimat sumpahnya. Bahkan pada perkara maksiat sekalipun sumpahnya iman. Nah, menurut contoh ji. Demi Allah, contoh ada bukan? Demi Allah, lu akan tamang keping. Itu contoh lagi. Imat sumpahan. Tetapi wajib ingkar ni dia pegang. Makna wajib ingkar, walau kadang bertumpah, tanya tetap hanjing murtad. Tapi tanya tetap harus dalam Islam, kemudian harus tabayun, bayi kafara. Demi Allah, lu akan kupuh di bulan negeri. Bu tanyonya hari
tapi sumpah sah. Sumpah sah dan butnya wajib ingkar. Mana ji tanya haji pebut adanya. Wate hana ada pebut adanya yang kira ingkar sumpah. Berarti but tanyo hanjut tapubut kafara sumpah payah baik. Nah. Beda dengan kaoi. Kaoi hanya terangkat pada perkara-perkara yang perkaranya to tanyo ke Allah Taala. Tapi menyo pada perkara yang hana to tanyo ke Allah Taala hangsak. Menyolong tu mepoh di bulan, latih madelung tapoh limo, bib meningkai dapoh hana payah limo. Nah, pakon karena mungkin tati limo dengan sebab tak hubung mati. Hangsa kau ya. Nah, walaupun nah urung bubut. Bahkan menurut satu pendapat, mubah pun hangsa. Pakon karena but mubah tidak membawa kita nyoto ke Allah Taala. Walaupun nyobak mubahnya nak hilaf. Nah, sebahagian pendapat yang pegang sah kau nyobak mubah. Tapi nyobak but hari ngambak but makruh yang hangsa kau. Contoh ada perkara lain. Demi Allah, lum halil pirko. Tapi onyan sumpah tanya tam kau. Latih mata helong taboh lemo menyol pirko menan contoh. Bi tidak pim hana wajib di lemo. Bahkan karena pim rukuknya adalah hukum makruh. Jadi tak lazim ro di atas sabah but yang butnya makruh untuk tak petoro sedekah Allah Taala dengan cara ada ilmu nyan hanta. Gebuh contoh yang sah lagi kita bajuri. Menyo gebuh contoh yang sah enak gebuka meno. In katal tu pulanan lazima alaya. Jika ulun po akan dipulan lazim adelun. Tapoh kena wajib. Gebuh contoh yang sah. Jika ulun pujiuh daripada poh dipulan lazim adelun. Dah pujiuh hana ada poh haji. Yang lazim adetanya. Pakon karena pujiuh daripada poh ulun yang buka. Poh ulun yang buka hana. Nah, jadi menyota muka oi bakbut yang hanaga nyan hana gegira ka oi. Ni kira-kira aja puron, kira-kira nyo hotel muka oi nyo yang long tak alik lelong nyan but gat bubut hanaga. Munyo memang nyan but gat butlah, nyo memang but hanaga nya berarti hana ka oi. Dan nyo dia muka oi lur lain nya pi hana sa haji. Payah nekeun ke drone baru wajib. Menyo gok keun hana wajib kecuali dengan izin drone.